And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Kartini. Saya dari C4 Manajemen dengan nomor NPM saya 10121040. Nah, baik, di sini saya akan menerangkan beberapa materi dari setiap pertemuan pelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dan video ini saya dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama. Dan di sini saya akan membahas mengenai satu, ta'rifatur Rasul atau pengertian Rasul. Yang kedua ada ma'rifatur Rasul atau mengenal hakikat Rasul. Yang ketiga ada sifat-sifat Rasul, dan yang terakhir ada wasifatur Rasul atau tugas Rasul. Nah, baik, jadi di pertemuan ketiga ini saya akan membahas mengenai satu, pengertian ma'rifatur Rasul atau pengertian Rasul. Yang kedua ada dua kunci definisi ar-ara. Yang ketiga ada ciri-ciri khusus Rasul. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian ta'rifatur Rasul atau pengertian Rasul. Jadi ta'rifatur Rasul atau pengertian Rasul itu dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif atau baca masdar dari kata rasalah yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Nah, seperti itu. Nah, yang poin kedua ada dua kunci untuk memahami definisi ara. Yang pertama ada hamiru risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Yang kedua ada qudwatu fita biai risalah atau menjadi qudwah contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Nah, seperti itu. Yang poin ketiga ada ciri-ciri khusus dari Rasul Allah. Yang pertama memiliki asifatul asaiyah atau sifat-sifat asaiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya, misalkan sifat sidik, jujur, amanah atau percaya, tabligh menyampaikan, dan fatona itu cerdas. Yang kedua memiliki risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua memiliki al-muzizat atau muzizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan harta-harta yang menantangnya. Salah satu contohnya adalah mukjizat Rasulullah SAW ketika membela atas izin Allah. Nah, yang ketiga itu al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangannya seorang Rasul ada kalanya ia diberikan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Yang keempat ada an-nubuwat atau berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap Rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran. Yang kelima ada at-tajamarat atau hasil dakwah yang dilakukan, yang diantaranya hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi kelemahan, ilmu, dan amal sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru. Nah, itu buat pertemuan yang ketiga, dan saya sudah menyebutkan 3 poin tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pertemuan yang keempat, yaitu mengenai ma'rifatur Rasul atau mengenal hakikat Rasul. Ya, baik, jadi Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristirahat, berniaga, dan segala aktivitas manusia seperti biasanya. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa hakikat Rasul. Yang pertama itu ada insan atau manusia. Jadi Rasul sebagai manusia, makan dan lain-lain, menggambarkan aktivitas sehari-hari manusia. Kaum Yahudi senantiasa mempersoalkan kehadirat Rasul yang berasal dari manusia. Nah, sedangkan yang kedua itu ada nasab atau keturunan. Sejarah yang menjelaskan bagaimana Nabi dibesarkan sehingga menjadi Rasul juga banyak terdapat di berbagai buku sirah Nabi. Dan yang ketiga itu ada jims atau fisik. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan rambutnya rapi, selalu disisir, badannya yang kuat, tinggi, dan sebagainya. Yang 1.4 sirah nabawiyah, sejarah kehabiban, menggambarkan Nabi Muhammad sebagai hamba Allah terdapat di sirah nabawiyah.
Untuk yang kedua ada as-sunnah atau sunnah. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan yang perlu diikuti dan bernilai sunnah. Yang kedua fiqh ahkam atau fiqh hukum. Fiqh ahkam yang digunakan sebagai dalil yang diperlukan pandangan sunnah. Fiqh ahkam yang digunakan sebagai dalil yang memerlukan pandangan sunnah. Al-Quran An-Nisa ayat 64-65. Yang ketiga ada rasul minal mursalin atau rasul di antara rasul-rasul. Muhammad seperti rasul lainnya yang juga memiliki mukjizat dan tugas-tugas mulia, walau bagaimanapun juga manusia akan meninggal pada saatnya. Allah berfirman surat Al-Imran ayat 144. Yang ketiga, yang 3.1 tabligh risalah atau menyampaikan risalah. Rasul membawa manusia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan misi Islam dan memberikan contoh adalah aktivitas utama para rasul. Allah berfirman surat Al-Jin ayat 28 dan Al-Ahzab ayat 39. Sekarang yang 3.2 adaul amanah atau menunaikan amanah. Menunaikan amanah dan tugas menyampaikan misi ini merupakan peranan Rasul. Bukti bahwa Rasul telah menunaikan amanah ini adalah pengikut-pengikutnya yang setia dan menyebarkan dakwah kepada manusia. Allah berfirman Al-Maidah ayat 67. Nah, selanjutnya ada 3.1 imamatul umat atau pemimpin umat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi yang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah disampaikan kepada umatnya ketika di hari perhitungan. Di hari kiamat, Nabi bertanggung jawab atas umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat An-Nisa ayat 41 dan Al-Isra ayat 71. Sekarang selanjutnya 3.4 dakwah nabawiyah atau dakwah kenabian. Ayat yang menggambarkan dakwah ini menjadi fik dakwah bagi para dai saat ini, khususnya untuk memotivasi kita agar senantiasa berdakwah walaupun menghadapi banyak halangan dan rintangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat At-Taubah ayat 40. Nah, jadi segitu mengenai pertemuan yang keempat, mengenai marifatul rasul atau mengenal hakikat rasul. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sifat-sifat rasul di pertemuan yang kelima. Nah, jadi saya di pertemuan yang kelima ini akan membahas mengenai al-basyiratul kamilah atau kemanusiaan keutuhnya. Yang kedua ada al-isma atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Yang ketiga ada al-sidqu atau jujur. Yang keempat itu ada al-fatanah atau cerdas. Yang kelima itu ada al-tabligh atau terpercaya. Yang terakhir itu ada al-i'timadul kamil atau komitmen sempurna terhadap kebenaran. Dan yang pertama itu saya akan membahas al-basyiratul kamilah atau kemanusiaan keutuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya, bukan bangsawan jin, akan tetapi Rasulullah adalah manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya. Nah, yang kedua ada al-isma atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat kemanusiaan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbuat salah atau keliru, tetapi salahnya itu akan segera diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga beliau tidak berlarut-larut dalam kesalahannya. Quran surat At-Tahrim ayat 66 sampai surat 46 surat ke-11. Terus yang ketiga itu ada asidku atau jujur. Jujur sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang yang menegak kepada nilai-nilai luhur dan menggambarkan hal-hal gaib. Nah, selanjutnya ada al-fatonah atau cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seseorang rasul adalah kecerdasan, karena ia memimpin manusia menjalankan tugasnya. Lalu ada al-amanah yaitu terpercaya. Selanjutnya ada al-tabligh atau menyampaikan risalah. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tugas menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul amanah. Dan yang terakhir itu ada al-i'timadul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Contohnya tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya Quraisy yang berusaha menghentikan dakwahnya.
Nah, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai pertemuan yang keenam, itu mengenai Masrifatul Rasul atau tugas Rasul. Nah, yang A ada hamilur risalatin dakwah atau mengemban risalah dakwah, dan yang B-nya itu ada ikamatul dinillah atau menegakkan agama Allah. Nah, jadi poin yang A itu ada mempelajari dan mengetahui mengenal Sang Pencipta. Yang kedua, tata cara ibadah. Tiga, pedoman kehidupan. Empat, pembinaan kepada umat. Nah, sedangkan yang B itu ada menegakkan kehidupan. Yang kedua itu ada rangka ikromatu. Yang ketiga itu ada metode cara dan prosedur dakwah. Baik, di sini saya akan menerangkan. Baik, jadi poin yang A yang pertama itu ada Rasulullah SAW melakukan aktivitas dakwah umat muslim ma'rifatul khaliq, mempelajari, mengetahui dan mengenal Sang Pencipta. Yang kedua ada Rasulullah SAW membimbing manusia tentang kafiyatul ibadah atau tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada poin yang ketiga, Rasulullah SAW bertugas menyeru manusia agar mengetahui dan mengamalkan Islam kepada sebagai minhajul hayah atau pedoman kehidupan. Yang poin keempat ada Rasulullah SAW melakukan pembinaan kepada umat, yakni berupa taujihat, pengarahan dan nasihat sehingga iman, ilmu dan amal mereka tumbuh berkembang. Nah, sekarang ada yang B, ikamatu dinillah atau menegakkan agama Allah. Yang poin pertama ada Rasulullah SAW melakukan penegakan khilafat, yakni kepemimpinan Islam di muka bumi. Yang poin kedua ada dalam rangka iqamatu dinillah, dan Rasulullah SAW melakukan pembinaan kader yang menjadi kekuatan ini sehingga STT dan roda dakwah dapat terus berputar. Yang ketiga ada Rasulullah SAW menggariskan minhajut dakwah, metode cara dan prosedur dakwah untuk menjadi pedoman generasi penerusnya yang akan mengurangi dinamika medan. Nah, jadi di poin yang ketiga itu ada perjuangan sehingga Islam akan tegak hingga akhir zaman di antara contoh metode atau strategis dakwah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu ada melakukan metode dakwah Syria atau sembunyi-sembunyi kepada orang-orang yang terseleksi. Yang B itu memanfaatkan perlindungan Abu Thalib ketika melaksanakan dakwah Zariyah atau terang-terangan. Yang C ada metode pembinaan umat secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Yang D itu ada menghindari konfrontasi. Yang E itu mengambil kebijakan. Yang F itu memerintahkan mengikutnya hijrah. Yang G itu memanfaatkan hukum ziwar. Yang H itu mencari pembelaan diri. Nah, terus di sini ada poin yang kedua, ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa tugas Rasulullah itu menyampaikan risalah serta jelaskan. Nah, jadi cukup sekian poin-poin yang bisa saya sampaikan dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila di penulisan atau di perkataan ada salah-salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah menonton video saya.